Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adikku sekalian, santri dan santriawati, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Arab bersama kitab Al-Arabiyyah li ghairil Arab, yaitu metode mustakili. Sekarang kita ada di juz 2 ya, di juz yang kedua. Alhamdulillah kita sudah selesai di juz pertama. Nah, santri dan santriawati sekalian, di juz 2 ini kita akan fokus pada jumlah fi'aliyah. Jadi kalau di juz pertama kita fokus kepada jumlah ismiyah. Jadi yang akan kita pelajari di juz 2 ini adalah jumlah fi'aliyah. Kita tulis dulu ya, al-jumlah fi'aliyah, al-jumlah al-fi'liyah. Al-fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah yang akan kita pelajari. Baik, yang pertama ta'rifuha, pengertiannya. Apa itu jumlah fi'liyah? Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari, jumlah fi'liyah atau ismiyah itu patokannya adalah mana yang lebih dulu. Kalau jumlah ismiyah berarti jumlah yang didahului oleh isim. Berarti kalau jumlah fi'liyah, jumlah yang didahului oleh fi'il. Seperti kalau kemarin kan jumlah ismiyah itu misalnya Zaidun qaimun, ya kan? Qaimun. Zaid berdiri, Zaidun qaimun. Ini adalah jumlah yang didahului oleh isim, ya. Maka ini disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah fi'liyah contohnya seperti jalasa Zaidun misalnya, ya. Jalasa Zaidun. Zaid duduk. Jalasa Zaidun. Nah, jalasa ini fi'il, Zaidunnya fa'il. Nah, ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Zaidun qaimun jumlah ismiyah, jalasa Zaidun jumlah fi'liyah. Jadi pengertian jumlah fi'liyah adalah jumlah yang dilalui oleh fi'il, yaitu kata kerja. Baik, dia punya dua unsur. Jumlah fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah punya dua unsur. Unsurnya unsurnya adalah yang pertama itu fi'il, ya, ditambah dengan fa'il. Nah, ini unsur dasar dari jumlah fi'liyah. Oke, terus apa yang kalau fi'il jelas ya, kata kerja. Ini fi'il itu kata kerja. Jalasa, ya, doroba, nasoro, dan seterusnya. Nah, kalau fa'il adalah di sini di halaman 3, fa'il itu hukumnya pertama dijelaskan. Fa'il hukumnya rofa. Dia itu subjeknya sebetulnya, ya. Rofa, hukumnya rofa. Dia kalau di bahasa Indonesia fa'il itu adalah subjek. Nah, terus apa? Ya, dia adalah orang yang mengerjakan ininya, kata kerja tersebut. Misalnya jalasa Zaidun. Nah, berarti Zaid itu kan fa'il. Nah, Zaid itulah yang duduk, yang melakukan pekerjaan duduk. Itulah fa'il. Oke? Baik. Itu unsurnya. Ini perbedaan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini unsurnya. Berikutnya yaitu syaratnya. Ya, syaratnya. Oke, saya geser sedikit. Syaratnya. Syarat dari di halaman 3 dijelaskan, ya. Syarat dari jumlah fi'liyah. Nah, fi'il dan fa'il syarat berarti syaratnya. Ini unsurnya. Nah, ini jenisnya. Syaratnya fi'il dan fa'il harus sama dari sisi muzakkar. Jadi fi'il, kalau terlalu kecil, fi'il plus fa'il dia harus sama dari sisi apanya? Harus sama, ya, usah tulis harus sama jenisnya, jenisnya muzakkar atau, ya, atau muannasnya. Nanti kita kasih contohnya, ya. Nah, tapi yang kedua, ini yang pertama. Yang pertama dia harus sama jenisnya. Yang kedua fi'il dan fa'il, ya,
tidak harus sama mufrad, musanna, jamak. Jadi kalau jenis dia harus sama. Tapi kalau harus sama jenis. Kemudian yang kedua tidak harus sama, tidak harus sama atau tidak sama ya. Dari sisi jumlahnya ya, mufrad, muannas dan jamaknya. Jamaknya itu tidak perlu sama. Ya ini mohon maaf Bapak tulisnya bergerak-gerak jadi tulisannya jadi bergerak. Oke. Jadi syaratnya tadi apa? Fi'il dan fa'il harus sama jenisnya. Yang kedua tidak harus sama mufrad, muannas dan jamaknya. Ustaz maksudnya gimana? Contoh. Ustaz kasih contoh. Contohnya mudah-mudahan masih terlihat di sini. Ustaz kasih contoh ke sini ya. Ustaz kasih contoh ke sini. Dia harus sama muannas muzakarnya. Jadi misalnya tadi jalasa zaidun, jalasa ya, zaidun ya. Jalasa kan domirnya huwa, dia muzakkar karena dia zaid di sini fa'ilnya, laki-laki juga muzakkar juga. Tapi kalau kita rubah ini jadi Fatimah misalnya, Fatimah, kita rubah menjadi Fatimah, di sini tidak boleh jalasa, dia harus jalasat, jalasat ya. Itulah yang dimaksud dengan harus sama jenisnya gitu ya. Tetapi dia tidak harus sama mufrad, muannas, jamaknya. Contoh ya. Ini kan Zaid satu orang. Jalasa Zaidun. Kalau dua orang Zaid bagaimana? Sama. Jalasa Zaidani. Tidak menjadi jalasa Zaidani. Tidak begitu. Tidak mesti sama. Seperti juga Zaidun, banyak Zaid misalnya ya. Berarti jalasa tidak berubah dia. Jalasa Zaiduna. Zaiduna. Mudah-mudahan masih terlihat ya. Jalasa Zaidun, jalasa Zaidani, jalasa Zaiduna. Tidak berubah. Baik, itulah pelajaran kita pertama ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi di hari berikutnya. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.